Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan membahas mengenai saham Pegas dengan berbagai hal yang mengganggu pikiran saya. Dan sebelum kita lanjut dalam video kali ini, ada baiknya kita tonton dulu cuplikan dari video Pak Lekengkong ini. Tentu saja yang pertama-tama kita harus tahu siapa si pengendali perusahaan, direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas. Buat teman-teman yang sering nonton videonya Pak Lekengkong ketika di podcast atau interview dadakan, beliau itu sering sekali menekankan mengenai pentingnya sebuah manajemen yang berintegritas, manajemen yang mampu menjalankan bisnis itu dengan baik gitu ya, dengan prudent. Nah, kali ini kejadian dengan emiten di portofolio saya yaitu Pegas gitu ya. Sebenarnya Pegas belum lama masuk dalam emiten alokasi portofolio saya karena saya baru masuk di Pegas itu kurang lebih di tahun lalu dan saya membeli saham Pegas ini, invest di Pegas karena deal dengan Gunvor Ltd mengenai supply LNG dalam jangka panjang yang artinya ini memberikan peningkatan revenue yang cukup baik buat Pegas. Cilakanya ternyata kontrak ini itu bermasalah dan kalau saya tahu mungkin saya akan mengabaikan saham Pegas saat itu gitu ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Kita runut dulu gitu ya. Lalu mendapatkan sebuah penandatanganan kontrak dengan Gunvor Singapore Ltd di mana mereka itu akan mengirimkan LNG dalam jumlah yang cukup besar kepada Gunvor selama 4 tahun, 2024 sampai 2027 gitu ya. Startnya di Januari ini, tahun 2024. Tetapi gitu ya, yang jadi permasalahan di sini adalah LNG yang akan disuplai oleh Pegas kepada Gunvor itu sedang proses peralihan ya, inovasi dari Pertamina ke Pegas ya. Di tengah-tengah proses peralihan ini ternyata ada sesuatu yang nggak smooth ya. Kita dengar di berita-berita bahwa ada dugaan proyek-proyek penyalahgunaan oleh manajemen-manajemen Pegas yang lama sehingga KPK turun tangan mengintercept hal ini. Sehingga proses peralihan ini terhambat gitu ya. Proses peralihannya terhambat dan Pegas tentu saja merasa mulai panik dan akhirnya mereka tahu mereka akan sulit untuk memberikan supply kepada Gunvor gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, kita tahu Pegas mulai mengajukan permohonan force major. Ya, kita tahu dalam sebuah pasal-pasal kontrak itu selalu ada istilah force major ya, pembatalan karena hal-hal yang sifatnya force major. Pandemi itu sebenarnya satu kontrak yang force major, biasanya ada dalam kontrak gitu ya. Nah, tapi kan bagi Gunvor sebenarnya hal-hal seperti ini bukan hal yang force major bagi dia. Karena apa? Karena dia ngerasa ini kan antara Pertamina dengan Pegas, sama-sama perusahaan pemerintah. Buat Gunvor ini bukan sesuatu yang force major. Jadi Gunvor menolak permohonan force major ini, gitu ya. Akibatnya apa? Dalam kondisi yang tidak menentu, gitu ya, Pegas berusaha harus mendapatkan supply untuk mengirimkan ini ke Gunvor. Kenapa begitu harus diperjuangkan walk around-nya? Karena dendanya itu 130% dari nilai kontrak ya. Kalau dirupiahkan hampir kurang lebih ya berkisar 20 triliun. Bayangin ya 20 triliun untuk bayar penaltinya. Jelas ini sesuatu yang ingin dihindari oleh Pegas gitu ya. Bahkan dihindari oleh pemerintah karena ini bisa merugikan pemerintah dengan cukup besar nominalnya 20 triliun gitu ya. Jadi efeknya mulai deh ada seorang anggota DPR yang mengajukan usul untuk ada pansus gitu ya dibentuk mengusut tuntas kasus ini gitu ya. Tapi terlepas daripada itu teman-teman, kita belajar satu hal di sini bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Vindi Palakengkong, pentingnya manajemen yang berintegritas dan bisa mengambil keputusan dengan smart, seperti juga sering dikatakan oleh Warren Buffett. Dalam hari ini saya mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen Pegas saat itu melakukan deal dengan Gunvor menggunakan barang yang belum ada di tangan gitu ya, belum kelihatan nih di tangan barangnya milik kita. Itu sesuatu yang sangat-sangat berisiko teman-teman ya. Kita kan kalau pedagang kecil online gitu ya, kita mendengar istilah reseller gitu ya. Barangnya nggak di kita nih, tapi dia beli satu, dua, berapa pieces, dia ambil dari tempat lain, dikirim ke sana gitu ya. Ini gas dalam jumlah yang cukup besar, continue dikirim untuk 4 tahun gitu ya. Barangnya belum ada di tangan. Kok bisa gitu ya? Kok bisa dealnya dilakukan? Kok sangat optimis sekali manajemen saat itu, nggak mempertimbangkan risikonya gitu ya. Jelas ini sesuatu yang sangat disayangkan dan akhirnya kalaupun
Pegas berusaha untuk mencari workaround-nya, mereka harus mengambil LNG dari luar dan mungkin harganya akan jadi cukup mahal. Bukannya untung dari deal ini, rasanya Pegas bakalan nombok ya, nombok. Memang nomboknya untuk sementara waktu sampai proses peralihan LNG ini selesai gitu ya dari Pertamina ke Pegas mungkin akan mengalami beban keuangan ya gitu ya dari deal dengan Gunvor ini karena mereka harus mengabsorb LNG yang didapat dengan biaya yang lebih mahal dari seharusnya. Itu hal pertama teman-teman ya. Yang kedua adalah mengenai defisit kuota. Ya kita tahu bahwa salah satu supply besarnya Pegas itu datangnya dari blok koridor dan dengan perjanjian kontrak yang diperbaharui, sayangnya jumlah pasokannya itu menurun. Dua hal ini menurut saya bisa bisa menahan laju Pegas untuk tahun 2024 ini, terutama kalau sudah benar-benar real menjadi satu beban keuangan gitu ya untuk Pegas di tahun 2024 ini. Meskipun begitu, tentu saja setiap sisi negatif itu ada hal-hal yang positif juga gitu ya. Manajemen ingin meningkatkan penjualan, mereka sudah menetapkan target-target penjualan di tahun 2024 ini. Kemudian mereka juga ingin mengembangkan jalur-jalur pipa gitu ya, pipa gas untuk didistribusikan di area Jawa Tengah. Artinya mereka ingin terus perluasan market. Ini hal yang bagus. Tetapi ternyata memiliki emiten gitu, invest di emiten yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu ternyata ruwet dan mungkin saya akan pikir-pikir lagi kalau ketemu ide investasi ini gitu ya. Karena kita tahu Pegas itu berusaha untuk menaikkan harga jual gas industri gitu ya tahun lalu teman-teman ya. Sudah digodok dengan cukup matang oleh Kementerian SDM saya yakin. Karena saat itu juga harga natural gas itu sedang tinggi-tingginya. Pegas tentu ingin mendapatkan keuntungan juga dari sana. Tapi ketika diajukan ke DPR ditolak gitu ya, ditolak. Alasannya ekonomi harus pulih dulu dan lain-lain ruwet gitu ya, ruwet. Dan ya otomatis gitu ya. Waktu itu sebenarnya harga saham Pegas mulai sedikit-sedikit spike tuh, naik gitu ya. Akhirnya drop lagi karena keinginan Pegas untuk meningkatkan harga jual ditolak. Ini juga menjadi sebuah hal yang cukup mengganggu buat saya karena ya saya tahu sih bahwa industri itu harus diberikan insentif gitu ya supaya mereka bisa menjalankan roda ekonomi. Tapi dengan alasan demo-demo, kemudian alasan nanti ekonomi terganggu, bisa memicu PHK dan lain-lain, jelas buat pemerintah ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan lagi-lagi, ya Pegas menjadi terjepit posisinya. Di satu sisi, Pegas ini perusahaan publik, perusahaan yang bertanggung jawab buat semua stakeholders. Stakeholdersnya ya ada customer, ada negara, ada investor. Kita investor retail nggak ingin Pegas kan sebagai sapi perah gitu ya. Sapi perahnya negara yang nggak mau. Ngapain ada di bursa saham kalau ternyata kalian fokusnya subsidi, ya lebih baik seperti Pertamina aja, holding gitu ya, bahwa dia akan mensubsidi banyak-banyak, nggak akan publikasi laporan keuangan untuk mencari profit untuk dibagi kepada investor, ya silahkan. Tapi kan ini konteksnya Pegas ini perusahaan yang sudah listing di bursa, yang harus bertanggung jawab terhadap salah satu stakeholders-nya, yaitu kita nih, investor retail gitu. Jadi ini menurut saya cukup mengecewakan bagaimana Pegas ini terjepit kanan kiri. Saya coba mengerti sih, cuman buat saya ini sesuatu yang next saya akan lebih hati-hati ketika ingin masuk ke dalam perusahaan yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak. Saya pikir Pak Lo Keng Hong yang juga invest di Pegas mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. Saya nggak tahu pemikiran Pak LKH gitu ya. Cuma saya ngelihat ya mode yang harusnya bisa dimiliki Pegas untuk bisa meningkatkan harga jual ternyata banyak mendapatkan challenge dari regulator. Kalau tadi teman-teman juga ditambah lagi dengan performa kinerja Pegas di 2023 yang tidak terlalu menggembirakan gitu ya di Q2 dan Q3-nya. Banyak analis yang menyebutkan Q4-nya Pegas kemungkinan juga ada slightly down gitu ya, penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Ditambah dengan kasus-kasus ini, Pegas mungkin akan mencadangkan biaya-biaya provisi yang lebih besar gitu ya untuk tahun 2024. Sehingga menurut saya Pegas gitu ya, kalau waktu saya ambil ide investasi ini ya, invest di Pegas, saya melihat fair price-nya Pegas itu di 2.500 lah ya, 2.500 sampai 2.700. Tapi dengan kondisi ini saya nggak sedikit sih, cukup signifikan menurunkan target Pegas. Kalau saya rasa Pegas dengan kondisi seperti ini, fair price-nya di harga 1.800 sampai 2.000 gitu ya. Dan saya sendiri posisinya di Pegas belum nyangkut lah ya, saya itu menyebut nyangkut itu kalau minus 30%, saya bilang saya nyangkut gitu. Tapi saya sekarang minusnya kurang lebih 15-16% kalau nggak salah. Jadi menurut saya belum terlalu nyangkut lah ya. Dan saya sendiri pun teman-teman untuk saat ini saya belum ingin untuk
nambah alokasi lagi di Pegas gitu ya, atau untuk average down. Mungkin nanti lah ya, nanti satu saya ingin lihat respon dari manajemen. Bahkan mungkin respon dari pemerintah kalau ini beneran jadi kasus yang cukup signifikan, Pak Erick Thohir mungkin akan bersuara dalam kasus ini. Dan kalaupun saya ingin average down, saya mungkin akan tunggu Pegas tuh kisaran harga berapa ya? 850 atau 900 ya. 800 sampai 900 saya pikir berarti minusnya udah mulai cukup dalam tuh kalau dia terjun ke 800 ya. Tapi kalau respon manajemennya bagus, kemudian ada action-action dan plan yang cukup positif di Pegas, saya pikir saya tetap akan hold aja gitu ya. Jadi dengan hal-hal negatif tadi, saya sendiri belum berencana untuk exit di Pegas ya. Biarin dulu aja, nunggu respon manajemen, nunggu harganya turun. Kalau turun dan dapat hal-hal yang bagus, saya juga nggak keberatan untuk nambah lagi average down di harga yang lebih bawah supaya bisa memaintain average-nya gitu ya. Biasanya hal yang saya lakukan adalah ketika ketemu saham yang sedang turun begini, saya akan coba maintain harganya itu minusnya di 20 sampai 25% terakhirannya itu. Jadi ketika nanti ada sentimen positif, rebound tuh kita mulai kerasa hijaunya gitu ya. Jangan sampai kita terlalu jauh gitu ya. Harga bottomnya dengan saham yang kita punya. Itu menandakan bahwa entry kita saham itu terlalu mahal atau terlalu tinggi atau kurang pas aja gitu ya entry-nya. Itu aja teman-teman sharing saya kali ini mengenai Pegas gitu ya, sentimen-sentimen negatif yang membuat saya kurang nyaman, dan saya nggak tahu mungkin teman-teman investor di sini punya sudut pandang lain gitu ya mengenai saham Pegas. Mungkin ada yang mau sharing juga, ada hal-hal lain atau ada info-info yang mungkin saya kelewat, boleh sharing di kolom komentar. So, sampai ketemu teman-teman investor semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.